Singkat cerita, di tengah perjalanan, Ketua Tan Thai tiba-tiba menasihati si Tan Yun agar dalam uji kualifikasi ini, tidak semua bergantung kepada Tan Yun seorang. Memang kekuatan Tan Yun itu sudah tidak perlu dipungkiri lagi sangat kuat, tapi sekarang kan ditemani oleh Xian Er dan Meng Yi yang terkenal kuat juga. Jadi ketua sekte pengen tahu nih, seberapa besarkah peluang kedua wanita ini bisa menang melawan para murid dari sekte musuh. Tanya pastikan, kemampuan dari kedua wanitanya ini cukup untuk mengalahkan para murid manapun di ranah alam pemurnian jiwa. Jadi nggak perlu khawatir kalau melawan murid-murid sekte musuh. Lagi pula teknik-teknik pemberian Tanya itu tidak tertandingi, ya kan? Nah tetapi guys, Tanya juga yakin kalau Xiao dan Zian memiliki kemampuan luar biasa tidak kalah dari Meng Yi dan Xian Er. Kalau mereka berempat bertarung nih, tidak bisa ditebak manakah yang bakal menang dan manakah yang bakal kalah. Yes, benar sekali. Semua wanita Tan Yun itu harus dibuat kuat supaya bisa menjaga diri, ya. Hehehe. Tapi Tan Yun sempat meminta izin agar membiarkan Xiao dan Zian bergabung ke divisi berjasanya dengan alasan mereka berdua tidaklah aman di divisinya masing-masing. Kita tahu Tan Yun sangat dekat dengan ketua Tan Thai, jadi harusnya masalah kecil seperti itu sangatlah mudah bagi ketua Tan Thai untuk menyelesaikannya. Tentu mereka berdua diizinkan memasuki divisi berjasa. Dengan ini divisi mereka pun bertambah 2 murid berbakat lagi, ya guys. Makin overpower aja nih divisi berjasa. Zian dan Xiao auto senang buka main karena bisa berkumpul dengan Tan Yun dan Meng Yi. Jadi sekarang nggak perlu LDR lagi, ya guys. Hehe. Namun tiba-tiba Ketua Tan Thai mengajak Tan Yun untuk mengobrol berduaan. Mereka pun berpindah ke ruang pertemuan dan Ketua Tan Thai langsung mengatakan kalau ada berita terkait Klan Qin atau matahari emas. Buat kayak lupa, Klan Qin yang sudah pernah menyerang tetua Qin Feng sampai sekarang, ya guys. Dan dia sempat menyerang Tan Yun juga. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Ketua Tan Thai, Klan Qin ini tidak bisa diremehkan karena latihan yang mereka miliki itu sempat hampir mendominasi zaman kuno karena memang sangat kuat. Selain itu, Klan Qin ini dikuasai oleh divisi Pil dan orang yang memimpinnya adalah Gong Sun Yang Chun, sang ketua divisi Pil Gerbang Suci. Wadidaw. Dia lagi guys. Jadi untuk sekarang Shoping tidak boleh balas dendam kepada Gong Sun Yang Chun. Soalnya ada Klan Qin di belakangnya yang sangat kuat melindungi dia guys. Bahaya kalau asal main serang nih. Nah, karena Tan Yun adalah orang yang paling dipercayai oleh Ketua Tan Thai dan paling dia hargai, ada satu rahasia yang pengen dia ungkapkan. Tetapi rahasia ini tidak boleh ketahuan oleh siapapun. Ketua Tan Thai mengeluarkan sebuah gulungan yang berisikan daftar nama mata-mata yang sudah dia selidiki sejauh ini. Tan Yun pun melihat isi dari nama itu, dan di sana ada 2 nama yang cukup familiar, yaitu Murong Shishi Ketua Divisi Senjata bersama Ketua Divisi Pil Tan Xing Ying. Itu sempat membuat si Tan Yun kaget dan tidak percaya. Awalnya Tan Yun kira ini si Ketua Tan Thai udah salah nulis nih. Tapi kan sangat tidak mungkin bagi seorang Ketua Tan Thai asal menulis nama orang, ya kan? Identitas mereka berdua memang patut untuk diperiksa. Kalau Tan Xing Ying masih diselidiki latar belakangnya, sementara identitas Murong Shishi sebagai mata-mata itu sudah terungkap.
Selain mereka ada juga nama Kong Su Yang Chun, Xie Jue Chen, Zhu Daosheng, dan lain-lainnya guys. Mereka semua adalah ketua divisi di Gerbang Peri semua. Namanya ada banyak banget. Selain semua ketua divisi, ada juga 39 tetua dari ke-9 divisi yang patut dicurigai. Makin banyak aja nih. Sehingga Ketua Tan Tai memperingatkan, kalau di masa depan bertemu dengan orang-orang ini, maka Tan Yun harus berhati-hati karena mereka ini mata-mata gak bakal segan-segan menyakiti Tan Yun. Tenang saja, ada kera iblis yang siap melindungi. Hehe. Tapi guys, itu kan yang baru ketahuan di divisi Gerbang Peri aja nih. Nah, di luar masih ada banyak lagi, dan kekuatan di belakang mereka itu semua tidak terprediksi. Mungkin lebih kuat-kuat malah. Waduh, bakal sangat sulit untuk dilawan tentunya. Ini menandakan kalau sekte Huang Fu itu dalam bahaya, karena begitu banyak mata-mata tersebar di dalam sekte. Maka dari itu, Ketua Tan Tai mempersiapkan kekuatan rahasia yang nantinya bakal digunakan untuk mengatasi keadaan darurat di masa depan. Nah, Ketua Tan Tai pengen tahu nih, apa yang bakal Tan Yun lakukan jika dia bertemu masalah seperti ini sebagai seorang ketua sekte. Tan Yun sih tidak berani menjawab karena dia sadar dengan statusnya sebagai seorang murid. Lagi pula dia tidak berani jujur karena takut nantinya Ketua Tan Tai salah paham. Ketua Tan Tai ngerti guys, tapi dia pastikan kalau Tan Yun akan menjadi pemimpin sekte selanjutnya yang dia percayai. Wadidaw, tentu itu membuat dia kaget dong. Semenjak Tan Yun memberikan rencana jenius miliknya kepada Ketua Tan Tai, dari situlah sang ketua terkesan dan percaya akan kemampuan Tan Yun. Tapi walaupun rencana strategi Tan Yun itu luar biasa, Ketua Tan Tai kurang yakin bisa menyelesaikan semuanya. Jadi ketika Ketua Tan Tai meninggoy nanti, dia berharap Tan Yun lah yang akan meneruskan ambisi rencana tersebut. Loh, kok ketua sekte nggak yakin sama diri sendiri ya guys? Oh, tentu saja dong. Di sekte Huang Fu, ada banyak sekali orang yang membenci dan ingin mencabut nyawa sang Ketua Tan Tai. Jadi pasti ada satu hari di mana dia bakal diserang oleh mereka guys. Dan kalau dia gagal bertahan, maka Tan Yun lah yang harus meneruskan ambisi ini. Tan Yun berjanji, kalau memang semua itu terjadi, maka dia bakal memenuhi semua keinginan yang Ketua Tan Tai harapkan. Nah, karena Tan Yun sudah dipercaya akan menjadi pemimpin sekte berikutnya, maka sang Ketua Tan Tai bertanya lagi, apa yang bakal dia lakukan kalau bertemu masalah ini sebagai seorang pemimpin sekte. Kebetulan Tan Yun memiliki 3 cara. Yang pertama, mempersiapkan kekuatan diam-diam. Sampai kekuatan itu cukup kuat, maka tangkap semua mata-mata dengan kekuatan itu. Tapi di satu sisi, mereka juga harus bersiap untuk melawan kekuatan yang berada di belakang para mata-mata ini. Itu cara terakhir ya guys. Sebelum itu terjadi, masih ada cara kedua. Tan Yun ingin berinisiatif, menangkap satu persatu mata-mata dan menghabisi kekuatan di belakang mereka satu persatu juga. Kan kalau semisal 1 lawan 1, itu pasti lebih oke, lebih mampu ya guys, daripada melawan semuanya langsung. Nah, cara yang terakhir yaitu menaklukkan musuh sepenuhnya menggunakan metode penyiksaan supaya mereka bersedia menyerah dan patuh. Karena semua rencana yang Tan Yun paparkan itu sesuai dengan keinginan Ketua Tan Tai,
Itu membuat sang ketua Tan Tai semakin percaya kepada Tan Yun. 让他们甘愿俯首称臣。最后一策是什么？正合本宗主的心意。 Soalnya mereka memiliki pemikiran yang sama guys. Karena semua sudah diomongkan, maka waktunya untuk Tan Yun beristirahat. Di satu sisi dia berpikir harus mencari waktu untuk berbicara kepada Su Ping terkait Kong Su Yangchun. Mereka harus membuat rencana khusus dalam menghadapi dia nanti. Soalnya kan kita tahu Yang Chun dikelilingi oleh klan Jin yang sangat kuat. Gak bisa asal serang nih guys. 便是金族侍卫的统领，如今已经成了丹麦的老古董。 Sementara itu, Tan Yun menghampiri Sen Su Ping dan menjelaskan kalau orang-orang yang menyerang dia sebenarnya berasal dari klan Jin kuno. Dan sialnya Kong Su Yangchun itu adalah komandan mereka guys. Jadi untuk sekarang mereka tidak bisa balas dendam, harus membuat rencana yang super matang. Karena klan Jin bukanlah klan yang bisa diremehkan. Semua informasi pun sudah disampaikan, Tan Yun pun pamit pergi dari sana. Saat di luar, para wanita Tan Yun sudah menunggu dan bertanya-tanya ada urusan apa kenapa ketua sekte itu mencari dirinya. Ini semua ada hubungannya dengan Xiao. Hayo, sebelum Mimin kasih tahu kenapa alasannya, kenapa bisa berhubungan dengan Xiao, coba kalian fikirkan dulu. Ya, Mimin yakin gak bakal kepikiran juga sih, hehehe. Oke, jadi gini guys. Karena ketua Tang Xing-ying yaitu kakak angkatnya Xiao, ditambah gurunya Murong Shishi adalah mata-mata di sekte Huangfu, sehingga mulai sekarang Xiao itu harus menjauhi mereka, jaga jarak guys. Nah lo, itu sempat membuat Xiao tidak percaya. Ini bagaimana mungkin? Identitas Murong Shishi sebagai mata-mata sudah terkonfirmasi. Sementara ketua Tang masih menunggu penyelidikan nih. Tan Yun, 你是不是弄错了？今后你尽量离他们远一些，应该都是奸细。 Xiao bertanya-tanya dong guys. Ketua Tang itu kan adalah penyelamat hidupnya. Tapi kalau semisal tiba saat dimana ketua sekte menyuruh Tan Yun untuk menghabisi ketua Tang, apakah dia bakal melakukannya? Selama ketua Tang tidak menyakiti mereka, maka Tan Yun juga gak bakal bertindak guys. Tapi kalau kalian lupa, sebenarnya ketua Tang juga dulu pernah menyelamatkan Tan Yun ketika di lembah kuno. Di sana Tan Yun diserang oleh sang kera iblis dan monster elang guys. Kalian lupa kan? Itu saat si kera iblis belum menjadi pengikutnya Tan Yun. Tapi di satu sisi Tan Yun juga pernah menyelamatkan ketua Tang, di mana ketua Tang sekarang terkena racun dan diselamatkan oleh Tan Yun menggunakan mode gurunya. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai ke Istana Jiwa Ilahi. Langsung disambut oleh seorang tetua wanita dan disuruh masuk ke dalam alam rahasia. Mereka pun disuruh untuk mengikuti sang tetua pergi ke sebuah tempat di mana Tan Yun dan lainnya itu dibawa ke sebuah gubuk penginapan yang sudah disiapkan untuk mereka menginap. Wah, parah ini guys. Masa disuruh menginap di gubuk ya kan? Sekte Huangfu juga sekte besar. Ini sih perlakuannya menghina nih. Penghinaan ini jauh lebih parah daripada sekte peri abadi yang kemarin. Tidak ada pilihan, mereka pun harus menginap di sini karena besok sudah mulai kompetisi. Namun gak lama dari itu muncullah si Ruya Wuji sambil tertawa keras dan mengatakan kalau ketua Cuke sudah menyiapkan makan malam dan tempatnya super layak buat menginapnya sekte peri abadi dia. Jadi si Ruya Wuji datang-datang cuma pengen pamer doang guys, mendapatkan perlakuan enak. Tapi Tan Yun dengan pintar membalas dengan cara menyombongkan diri. Dia mengatakan, dulu ketika uji coba di tanah abadi,
semua murid dari sekte peri abadi dan istana jiwa ilahi, itu semua aku yang habisi. Xian juga ikut-ikutan dong. Kali ini kan aku ikut dalam uji coba bersama dengan senior Tan. Jadi kita berdua bisa menghabisi para murid dari kedua sekte jelek ini sampai berkeping-keping. Mantap. Melihat hanya masih hidup, tentu Ruya Wuji sempat tidak percaya. Tentu saja, murid sekte peri abadimu kan masih banyak yang menunggu untuk ku habisi. Jadi aku belum boleh meninggoy dong, balas si Tan Yin. Ruya Wuji yang murka besar memastikan besok adalah hari kematiannya Tan Yin. Ya, kita lihat saja nanti ya guys. Ruya Wuji langsung menghampiri ketua Cuke sambil marah-marah. Dia menjelaskan sebenarnya uji coba 6 tahun yang lalu ketika di alam rahasia Tanah Abadi, semua murid dari sekte mereka itu kan dihabisi. Awalnya mereka kira dihabisi oleh monster kuat atau sosok misterius yang tidak terlacak. Tapi ternyata itu adalah Tan Yin pelakunya. Apa? Awalnya yang mereka kira Tan Yin sudah meninggal, tetapi sekarang dia muncul dengan ranah yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, yaitu alam pemurnian jiwa tingkat sempurna. Bahkan bocah Tan Yin Tengi itu secara berani terang-terangan di hadapanku mengatakan, kalau semua murid mereka yang mengikuti uji coba 6 tahun lalu, semuanya adalah Tan Yin habisi. Ketua Cuke auto marah besar guys, sampai bersumpah akan membuat Tan Yin meninggal dalam kompetisi esok hari. Dia juga langsung memerintahkan tetua untuk memanggil Nankong Yuqin dan murid-murid lain yang berpartisipasi untuk datang ke sini. Ruya Wuji juga sama guys, memerintahkan tetua keduanya buat memanggil si tuan muda Ruyan Chen dan para murid yang berpartisipasi besok. Tujuan melakukan pertemuan ini untuk menyusun rencana dalam menghabisi Tan Yin nanti. Ini bakalan seru nih. Sementara itu Nankong Yuqin dipanggil oleh sang tetua agar segera pergi ke aula pertemuan. Tetapi melihat sang tetua yang seperti terburu-buru, tentu sudah terjadi sebuah masalah ya kan? Jadi Yuqin pengen tahu masalah apa sebenarnya. Yang ternyata guys, Ketua Cuke marah besar setelah mendengar yang namanya Tan Yin itu masih hidup. Apalagi katanya, semua murid istana jiwa ilahi mereka yang mengikuti uji coba 6 tahun lalu itu dihabisi oleh Tan Yin seorang. Tentu Yuqin terkejut bukan main. Harusnya kan si Tan Yin sudah meninggal, karena orang terakhir yang meninggalkan uji coba Tanah Abadi itu adalah Yuqin. Dan dia tidak melihat ada Tan Yin yang keluar dari sana guys. Entah gimana caranya, tetapi Tan Yin masih hidup. Buat kayak lupa, Tan Yin itu bertahan hidup menunggu sampai pintu kembali terbuka dan menghabisi para murid yang menjaga pintu di sana serta keluar. Tapi di dalam kita ingat dia menemui mantan anak buahnya pas masih jadi Dewa Homong. Sosok anak buahnya adalah yang merah besar dan menjelaskan soal pedang-pedang Dewa Tan Yin tersebar kemana aja. Nah itu dia guys. Semuanya dikonfirmasi oleh si Ruya Wuji. Di mana dia melihat secara langsung menggunakan mata dan kepalanya sendiri kalau si Tan Yin itu masih hidup. Di satu sisi Yuqin merasa senang karena Tan Yin masih hidup. Dia sampai penasaran di manakah Tan Yin berada sekarang. Yes, ada di gubuk pondok tepi danau arah timur. Setelah sang tetua pergi, Yuqin yang kesenangan pun segera menghampiri Tan Yin. Waduh, udah gak sabaran dia ya guys.
Lu Xue melihat warna rambut kakaknya sampai bingung kenapa kok jadi putih begini. Belum tua tapi udah ubanan. Apakah ini efek dari penyakit jantungnya? Tenang saja, si Yuqin sudah baik-baik saja. Tapi kedatangan dia sekarang pengen mencari Tan Yun dan berbicara sedikit hal. Sempat membuat Han Yun penasaran apa yang sebenarnya terjadi kepada Yuqin sampai berubah seperti ini. Namun Jian tiba-tiba membalas tidak perlu ngomong berduaan, cukup berbicara di sini secara langsung. Keduanya pun sempat berdebat guys. Tapi Yuqin pastikan dia tidak memiliki niat buruk. Han Yun pun memastikan juga kepada para wanitanya dia bakal baik-baik saja dan akan segera kembali. Dan mereka berdua pun pergi dari sana. Wow, singkat cerita, Han Yun dan Yuqin sampai ke sebuah kolam di tengah hutan. Di sanalah mereka akan berbicara berduaan. Yuqin di satu sisi merasakan senang. Dia langsung menyuruh Han Yun agar besok ketika kompetisi uji coba dimulai, Han Yun jangan ikut. Hah? Tentu membuat Han Yun bertanya-tanya dong, emangnya kenapa coba? Yuqin takut si Han Yun itu malah dibantai habis. Karena katanya ada 2 murid dari Istana Jiwa Ilahi yang sangat kuat. Mereka berdua sudah mewarisi yang namanya sumur kuno tepat 10 tahun yang lalu. Katanya sih kalau mendapatkan harta warisan itu bisa membantai musuh di ranah yang jauh lebih tinggi, bahkan 4-5 tingkat. Nah sebenarnya warisan sumur kuno itu adalah peninggalan dari dewa jahat di zaman kuno. Jadi Sid hanya percaya guys, pasti kedua orang yang menggunakan warisan itu kekuatannya meningkat karena ada kekuatan dewa jahat di warisan itu yang membantu mereka. Tapi pikiran mereka juga pasti dipengaruhi oleh kehendak dari dewa jahat itu sendiri. Murid dari sekte peri abadi juga mesti diwaspadai. Ada yang katanya memiliki sega pelahap jiwa yang sangat kuat. Ditambah satu lagi, mewarisi darah garis keturunan dewa perang. Jadi benar-benar murid yang berpartisipasi kali ini itu kuat-kuat guys. Itulah alasan kenapa Yuqin tidak ingin Han Yun ikut berpartisipasi dalam kompetisi besok. Tapi apakah Dewa Pak Boy kita takut? Dia malah tertawa kecil dan merasa tertarik. Namun tentu Han Yun penasaran dong kenapa si Yuqin mengatakan ini semua kepada dia. Secara kan mereka berdua merupakan musuh. Apalagi Istana Jiwa Ilahi bekerja sama dengan sekte peri abadi hanya demi membantai dirinya. Nah, disinilah Yuqin akan mengutarakan isi dari hatinya. Ketika pertarungan mereka berdua terakhir kali, Yuqin kan sempat menusuk Han Yun menggunakan pedangnya. Namun tusukan itu juga malah membuat hatinya tersakiti. Sebenarnya perasaan ini sudah lama ingin Yuqin utarakan. Tapi karena dilanda oleh dendam, dia tidak berani mengutarakannya guys. Pada saat keluar dari uji coba tanah abadi juga, Yuqin itu sudah menunggu begitu lama di pintu masuk. Menunggu sampai Han Yun ikut keluar. Tapi waktu itu si Han Yun tidak kunjung keluar sampai waktu habis. Tentu membuat Yuqin sesedih-sedihnya. Yuqin juga tidak tahu apa yang terjadi kepada dia guys. Tetapi setiap melihat Han Yun, hatinya pasti merasakan sakit. Bahkan ketika pertarungan mereka yang terakhir kali, Yuqin itu sempat melihat Han Yun yang memohon agar dirinya tidak mati. Itu membuat Yuqin tersentuh guys dan merasa sedih. Han Yun pun mulai menceritakan pertama kali dia melihat Yuqin,
dia juga merasakan perasaan yang sama, yaitu sangat sedih. Jadi dia sendiri pun bingung, jangan-jangan juga punya perasaan yang sama. Sementara itu, ketua Zhigui mencari-cari Yu Qin. Dia yakin si Yu Qin yang tiba-tiba pergi itu pengen balas dendam kepada Tan Yun, jadi pengen dia bantu guys. Wah, salah paham nih. Padahal Yu Qin tidak pengen balas dendam. Mari kita beralih lagi kepada Yu Qin yang sangat senang setelah mendengar pengakuan dari Tan Yun. Dia bahkan ingin mencium Tan Yun, tetapi Tan Yun malah menghindar guys. Waduh. Kapan lagi seorang wanita yang berinisiatif mencium pria duluan, ha? Hanya dia Pak Boy seorang ya guys. Aduh. Hanya mengalihkan bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan rambutnya. Yu Qin pun menceritakan, setelah uji coba di Tanah Abadi, dia mendengar berita Tan Yun yang tidak kunjung kembali, terperangkap di dalam Tanah Abadi dan tidak bisa keluar. Kemungkinan sudah pasti meninggoy. Tentu mendengar itu, Yu Qin langsung sakit hati, pingsan cukup lama dan bangun-bangun udah menjadi seperti ini. Dari situlah Yu Qin mengaku guys, tidak ingin memiliki rasa dendam dengan Tan Yun lagi, karena malah sekarang dia jatuh cinta kepada Tan Yun. Widih. Yu Qin pengen tahu apakah Tan Yun juga memiliki rasa yang sama, yaitu mencintai dirinya. Apa jawabannya guys? Hayo. Tapi Tan Yun belum sempat menjawab, tiba-tiba ketua Zhigui pun muncul dan marah besar kepada Yu Qin. Jaelah, nganggu aja nih. Baru pengen dengar jawabannya kan? Haduh. Ketua Zhigui murka besar, bahkan mengatai Tan Yun yang berani menyentuh Yu Qin. Dia mengungkit-ungkit murid istana jiwa ilahinya yang sudah banyak mati di tangannya Tan Yun. Bahkan ketua Zhigui mengancam, di masa depan Tan Yun berani menyentuh Yu Qin lagi, maka bakal dia habisi. Namun gak lama dari itu, muncullah ketua Tan Tai dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sudah terjadi. Semuanya sih baik-baik saja ya, tetapi Tan Yun peringatkan kepada Zhigui, penghinaan yang sudah disebutkan tadi bakal dia balaskan di masa depan. Jadi siap-siap saja ya. Ketua Zhigui tidak peduli, dia memilih pergi dan memberikan nasihat agar Tan Yun selamat dulu besok dalam ujian kompetisi, baru boleh bacot nanti. Begitulah kata dia guys. Ini bakalan seru nih. Tan Yun, 走，是先活过明日的试炼资格争夺，必定让你付出难以承受的代价。今日你对我的羞辱。 Gak lama dari itu, para wanita Tan Yun pun muncul dan bertanya-tanya apa yang udah terjadi. Tan Yun dengan jujur menjawab kalau Yu Qin menjelaskan kemampuan-kemampuan murid yang bakalan ikut kompetisi besok. Karena terkesan membocorkan informasi, Zhigui pun murka besar. Ini dia Pak Boy bohong nih. Padahal kan Zhigui murka karena Yu Qin menyatakan cintanya kepada Tan Yun. Tentu mereka penasaran dong, emangnya gimana kemampuan para murid dari kedua sekte kuno itu? Nah, Tan Yun menjelaskannya secara rinci, yang pada intinya mereka tidak boleh meremehkan musuh, karena mereka semua itu kuat-kuat. Oke, kita beralih dulu ke tempatnya Yu Qin. Ini mah auto dimarahi besar sama ibu negara nih. Zhigui mempertanyakan, gimana ceritanya kau jatuh cinta kepada orang yang sudah banyak menghabisi murid kita? Kau ini benar-benar membuat diriku marah semarah-marahnya sampai ingin mati. Yu Qin bahkan langsung disuruh berlutut. Waduh.
Di sini Yu Qin berusaha menjelaskan kalau dia memiliki suatu perasaan kepada Tan Yun yang tidak bisa diungkapkan. Buktinya ketika mendengar berita kematiannya Tan Yun, dia itu merasakan sakit hati sampai rambutnya itu berubah menjadi putih. Tapi ketua Zhige nggak pengen dengar lebih jauh guys. Dia memberikan hukuman kepada Yu Qin kalau sampai Yu Qin masih berani melanggar, maka dia tidak segan-segan melaporkan kejadian ini kepada orang tuanya Yu Qin. Kalau sampai orang tuanya Yu Qin tahu masalah ini, maka sudah jelas Tan Yun bakal dijadikan target untuk dihabisi sampai meninggal. Maka dari itu, Yu Qin dihukum di sini tidak boleh keluar. Aduh, kacau nih. Makin bingung si Yu Qin, harus bagaimana ini? Dia pun mendapatkan ide pengen mencari pertolongan kepada kakek tuan. Tapi di sana ada formasi yang membuat dirinya tidak bisa keluar. Ini benar-benar penjara namanya nih guys. Sedih sekali. Tapi Yu Qin tidak ingin menyerah. Dia akan mencari cara dalam memecahkan formasi itu. Karena mau tidak mau, dia harus meminta bantuan kepada kakek tuan. Cuma kakek tuan seoranglah yang bisa menyelamatkan Tan Yun. Oke guys, buat kalian lupa siapakah kakek tuan Mimin kasih tahu. Nah, kakek tuan itu adalah kakek yang di awal episode ketika Tan Yun pengen nikah sama Yu Qin. Dialah yang mengambil Yu Qin dari sisinya Tan Yun. Bahkan sampai memberikan pil lupa ingatan kepada mereka berdua. Setelah itu, Tan Yun dan lainnya pun kembali ke penginapan. Tentu setelah mendengar informasi kekuatan para murid yang mengikuti kompetisi besok membuat Su Ping khawatir. Kira-kira seberapa besarkah peluang kemenangan yang bisa mereka dapatkan dalam kompetisi esok? Tan Yun sih yakin ya, dia sendiri bisa melawan mereka semua. Tapi kan kompetisi kali ini mengharuskan semua peserta untuk turut ikut bertarung. Nah otomatis yang Erda Meng Yi itu harus ikut bertarung jadinya. Tenang saja. Keterampilan yang Deo Pak Boy berikan kepada kedua wanitanya sudah diperhitungkan, jadi pasti bisa menang melawan para musuh ini. Nah, dari situlah ketua Tan Tai dan Su Ping bisa merasa tenang guys. Mantul alias mantap betul. Sementara itu, Zhige Yi menemui murid-murid dari sektenya dan sekte peri abadi yang akan berpartisipasi besok. Nah, Zhige Yi meminta semua murid di sini agar mengeluarkan seluruh kemampuan yang mereka punya untuk menghabisi Tan Yun besok ketika kompetisi. Kalau bisa bantai sampai berkeping-keping. Wadidaw. Dengan kematiannya Tan Yun, rasa dendam dan kekesalan di hati Zhige Yi beserta Ruyan Wuji itu bakal terselesaikan. Dikira mudah kali ya menghabisi Deo Pak Boy kita. Lihat saja nanti. Di satu sisi, Ruyan Chen sempat tidak percaya Tan Yun yang belum meninggal. Tapi dia pastikan kali ini Tan Yun akan dihabisi. Wah, tangannya kan kita ingat sempat diputuskan oleh Tan Yun, tetapi sekarang udah tumbuh lagi ternyata guys. Hebat juga dia ya. Setelah semua informasi disampaikan, para murid dan tetua pun bubar dari sana. Zhige Yi ingin mengobrol berdua dengan Ruyan Wuji. Kira-kira apa yang mau dikatakan ya guys? Nah, ternyata Zhige Yi berubah pikiran. Sekarang dia berpikir kalau Ruyan Chen, anaknya Ruyan Wuji, adalah sosok yang paling pas untuk Yu Qin. Jadi setelah uji kompetisi ini selesai, dia pengen mendiskusikan pernikahan ini ke orang tuanya Yu Qin.
Wah, parah nih. Dulu kan dia berjanji akan membantu Yu Qin untuk menolak pernikahannya dengan Lu Yanchen. Tetapi setelah melihat Yu Qin yang menyatakan cinta kepada Tan Yun kemarin, sekarang dia berubah pikiran guys. Kacau balau. Apalagi kalau Zhuge Ke sendiri yang berbicara langsung ke hadapan orang tuanya Yu Qin, itu pasti auto disetujui. Lu Yang Wuji senang sekali karena sebenarnya dia memiliki rencana untuk menguasai istana jiwa suci melalui pernikahan anaknya guys. Kalian lupakan rencana busuknya. Dan bodohnya lagi, demi dendamnya juga egoisnya, dia tidak menyadari hal itu dan malah berfokus menghentikan pernikahan Yu Qin dan Tan Yun. Ya, Mimi yakin pasti dia nyesal di kemudian hari. Kita lihat saja ya. Hihihi. 有本公主在，只要定下这门婚事，我应该会同意这门婚事。 Sementara itu, Yu Qin yang akhirnya dihampiri oleh sang guru. Gurunya menjelaskan Yu Qin tidak perlu bertarung lagi besok dan akan digantikan oleh senior yang bernama Su Sisi. Kekuatannya sih setara dengan Yu Qin. Ya, si Yu Qin mah terima-terima aja, dia malah senang guys. Karena kan dirinya tidak perlu bertarung melawan Tan Yun. Beda cerita sama si guru, dia masih tidak terima akan tindakan Yu Qin kemarin. Masih ngambek dia nih. Yu Qin berusaha meyakinkan gurunya kalau dia nggak bakal bertemu dengan Tan Yun lagi. Jadi mohon kepada sang guru agar jangan marah lagi ya. Nah, karena besok Yu Qin gak perlu bertarung, dia ingin pergi berlatih mengasingkan diri. Dan Zhuge Ke pun membiarkannya. Padahal dalam hatinya dia tahu guys, Yu Qin ini pasti bohong. Gak mungkin dia mengaku kesalahannya secepat itu. Sehingga Zhuge Ke pun pengen melihat apa yang bakal Yu Qin lakukan hari ini. Larangan di sana pun dihilangkan dan Yu Qin segera pergi meninggalkan ruangannya. Dia tanpa sadar sebenarnya sudah dipantau oleh gurunya sendiri dari kejauhan. Zhuge Ke tidak sabar ingin melihat kemanakah Yu Qin pergi. Ternyata Yu Qin pergi ke tempatnya kakek tuan guys. Buat kayak lupa, inilah sang kakek yang dulu memisahkan Tan Yun dan Yu Qin. Dan dia jugalah yang dulunya memberikan pil pelupa ingatan kepada mereka berdua. Kalian semua pasti lupa kan? Hehehe. Tentu kakek tuan ingin tahu ada masalah apa. Kenapa Yu Qin tiba-tiba datang sambil menangis? Bahkan kakek tuan nggak segan-segan menghabisi orang yang berani membuat Yu Qin itu nangis seperti ini. Yu Qin menjelaskan kalau dia sudah menyukai seorang pria, tetapi pria itu dibenci oleh istana jiwa ilahi dan sekte peri abadi. Nggak cuma itu, gurunya yaitu Zhuge Ke akan melaporkan pria ini kepada ayahnya Yu Qin. Nah, kalau sampai ayahnya Yu Qin mengetahui masalah ini, pasti pria tersebut akan dihabisi. Wadidaw, sadis sekali. Tentu kakek tuan akan membantu Yu Qin. Tapi dia penasaran guys. Siapakah pria yang disukai oleh tuan putrinya ini? Apalagi melihat tuan putrinya yang jatuh cinta sampai sedemikian rupa. Membuat si kakek tidak sabar ingin melihat sosoknya dan tuan. Yu Qin pun menampilkan sosoknya Tan Yun. Membuat kakek tuan teringat kalau itulah pria yang dulunya mau dinikahi oleh Yu Qin, tetapi dia gagalkan. Kakek tuan langsung beralasan dia bakal membicarakan hal ini kepada ayahnya Yu Qin. Jadi sang tuan putri segera kembali karena sudah larut malam guys. Yu Qin yang percaya pun pergi begitu saja. Tapi di sisi lain, kakek tuan marah guys karena dia sangat membenci Tan Yun. Namun gak lama dari itu, Zhuge Ke pun menghampiri dirinya. Nah, di sini Zhuge Ke pengen tahu apakah kakek tuan
akan benar-benar membantu Yu Qin akan masalahnya yang tadi, yaitu membicarakan masalah percintaannya Yu Qin dengan Tan Yun kepada orang tuanya. Oh, tentu saja tidak dong. Nah, disinilah kakek tuan akan menceritakan kenapa Yu Qin bisa mengalami penyakit jantung. Jadi Yu Qin dan Tan Yun pernah mau menikah kan? Tetapi belum sempat diresmikan, kakek tuan pun muncul dan mencegah itu semua. Dia bahkan menghapus ingatan mereka berdua. Tapi karena rasa sayangnya Yu Qin kepada Tan Yun yang begitu mendalam, itu malah menghasilkan penyakit jantung yang masih belum ditemukan obatnya sampai sekarang. Mendengar itu Cukai tidak terima guys. Harusnya waktu itu kakek tuan langsung menghabisi Tan Yun. Kenapa dibiarkan hidup? Nah, waktu itu Yu Qin mengancam akan bundir alias mencabut nyawanya sendiri kalau semisal kakek tuan menghancurkan keluarga Tan. Makanya kakek tuan juga tidak bisa berbuat apapun, hanya bisa membawa Yu Qin pergi dari sana. Cukai pun memberikan saran untuk menghabisi Tan Yun sekarang juga. Sebenarnya itu sangat mudah untuk dilakukan, tetapi resikonya kalau sampai Tan Yun dihabisi, maka penyakit jantungnya Yu Qin enggak bakal bisa sembuh. Dan itu bakal menjadi masalah yang super besar. Bingung kan kalian kan? Gimana cara menyingkirkan Tan Yun? Hehehe. Kakek tua memutuskan untuk kembali ke dinasti Nankong dulu, melaporkan masalah ini kepada sang penguasa. Apakah Tan Yun ini harus dihabisi ataukah tidak? Tetapi Cukai meminta untuk melakukan itu setelah kompetisi selesai. Karena Cukai sudah sempat berjanji untuk memutuskan pernikahan antara Yu Qin dan Ruyan Chen setelah kompetisi selesai. Jadi kesannya sekalian aja gitu, bersama-sama pergi ke dinasti Nankong untuk melamar. Aduh, Mimin lupa nih kekuatan kakek tuan sekuat apa. Apakah si kera iblis bisa melawannya atau tidak? Mimin kurang yakin. Sementara itu Dewa Pak Boy hatinya gelisah seperti hati Mimin Kobi yang belum terisi dari dulu sampai sekarang sudah 1 abad berlalu. Hehe, canda guys. Tapi untuk belum terisinya itu beneran ya. Tanya gelisah karena penasaran. Gimanakah keadaan Yu Qin sekarang? Dia takut mantan tunangannya ini bakal kenapa-napa. Wah, ini tanda-tanda benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka berdua. Hehehe. Tapi kalau dipikir-fikir, Tan Yun masih memiliki waktu sekitar beberapa hari untuk mencegah pernikahan Yu Qin dan Ruyan Chen. Singkat cerita, akhirnya keesokan hari pun sudah tiba. Semua orang udah berkumpul di atas arena kompetisi. Tibalah waktu untuk bersaing memperebutkan kualifikasi uji coba medan perang para dewa. Cukai sebagai penguasa Istana Jiwa Ilahi menyambut semua orang yang ada di sini. Nah, pada uji kompetisi terakhir, yang menang di peringkat pertama adalah Istana Jiwa Ilahi. Yang kedua, Sekte Peri Abadi, dan yang seperti biasa, Sekte Huangfu, itu peringkat terakhir. Maka dari itu, yang akan bertarung duluan adalah Sekte Peri Abadi melawan Istana Jiwa Ilahi. Nanti yang menang itu akan melawan murid dari Istana Jiwa Ilahi guys. Wow, ini bakal seru nih. Bertarung sampai ketiga orang dari setiap sisi itu kalah. Nah, dari Sekte Peri Abadi yang bakal bertarung duluan adalah seorang murid berbaju ungu yang bernama Ouyang Guanxin. Dia menantang Tan Yun secara langsung untuk bertarung. Tidak sabar pengen mencabut nyawanya guys. Begitulah kepercayaan diri seorang kerojo. Tentu Tan Yun tidak takut. Dia juga tidak sabar melihat seberapa kuatkah jiwa bela diri yang dimiliki oleh Guanxin. Mantap. Langsung Dewa Pak Boy yang bakal bertarung nih. Guanxin memunculkan kekuatannya begitu dahsyat.
Tetapi dari aura kekuatannya, si Tan Yun itu bisa melihat kalau Quan Xin ini sudah mempelajari kekuatan dari Dewa Perang Jahat, dan kemungkinan Dewa Perang satu ini merupakan anak buahnya Xian Supreme. Buat kalian lupa, Xian Supreme merupakan salah satu dewa yang mengkhianati Tan Yun pas dia masih menjadi Dewa Hongmeng, guys. Makanya tidak heran dia mengenal kekuatan semacam ini, sehingga Tan Yun tidak bisa menggunakan kekuatan dewanya dan tidak bisa menyerang duluan karena takut nanti malah ketahuan oleh si Xian Supreme. Segera Ouyang Quan Xin pun melancarkan kekuatannya sangatlah kuat, bahkan mencapai alam jiwa dewa tingkat 5. Ranahnya jauh lebih tinggi daripada si Tan Yun. Sampai-sampai ketua Tan Tai menyuruh agar Tan Yun segera mundur karena ini berbahaya. Tapi Tan Yun tidak mau mundur, guys. Kedatangan mereka ke sini untuk mendapatkan kejuaraan, ya kan? Jadi tidak boleh mundur sebelum berperang. Hebat. Ouyang Quan Xin juga tidak bakal membiarkan Tan Yun kabur dari pertarungan ini. Tentu ini bakalan seru. Segera dia melancarkan serangan dengan tinju sakti. Langsung Tan Yun adu menggunakan tinju biasa. Ada kesempatan, Tan Yun berpindah dan langsung meninjunya dari belakang sehingga tuar. Daya serangnya Tan Yun terlalu kuat sampai membuat tangan kanan Quan Xin hampir patah dan retak. Tentu membuat Quan Xin bingung siapakah Tan Yun ini. Disuruh benua Tianfa, musuh di ranah yang sama, itu nggak ada yang bisa melukai dirinya dalam hal adu kekuatan fisik. Udah gitu ranahnya Tan Yun kan jauh di bawah dia ya. Ini bagaimana mungkin? Tapi ini semua belum selesai ya guys. Quan Xin pastikan si Tan Yun cuma bermimpi jika ingin menghabisinya. Orang yang sudah mau meninggoy, nggak usah banyak bacot lah, balas si Tan Yun. Quan Xin pun menggunakan kekuatan terkuatnya, yaitu memunculkan mata ketiga di dahinya. Disebut juga sebagai mata kehancuran. Rumor mengatakan di masa lalu, hanya monster kuatlah yang memiliki mata ketiga. Tidak pernah menyangka, masih ada manusia yang bisa membangkitkan mata ketiga ini. Tapi Tan Yun tahu jelas kalau itu adalah mata ketiga yang berasal dari dewa kehancuran alias Hun Tun Supreme. Salah satu dewa yang mengkhianati dia, guys. Yang berarti Ouyang Quan Xin ini memang bagian dari dewa jahat. Tentu itu membuat Tan Yun murka dong, ingin menghabisinya sekarang juga. Karena memang memiliki dendam mendalam dengan si Dewa Hun Tun. Mata ketiga pun digunakan untuk menyerang Tan Yun. Serangan laser yang begitu kuat terus dihindari oleh Dewa Pak Boy. Tentu harus dihindari karena serangan ini berbahaya jika semisal terkena langsung. Apalagi Tan Yun tidak boleh menggunakan kekuatan Dewa Hongmeng secara terang-terangan. Nanti malah bisa ketahuan. Namun dia percaya guys, dengan ranah Quan Xin sekarang, dia tuh gak bakal bisa bertahan lama menggunakan mata kehancuran tersebut. Hanya terus mengelur waktu dengan cara menghindari semua serangan dari mata kehancuran. Sungguh sakti Lord kita satu ini ya. Semuanya dia hindari dengan mudah. Pada akhirnya dia pun menggunakan pedang dewanya. Di satu sisi, Quan Xin merasa pedang tersebut cukup familiar dan pernah dia lihat. Hanya pun membentuk pertahanan yang sangat kuat sehingga adu kekuatan pun terjadi di antara mereka berdua. Tapi
Tetapi tampaknya mata kehancuran itu sangat kuat sampai-sampai pertahanan milik Tan Yun itu dihancurkan dan menciptakan ledakan luar biasa. Walaupun si Tan Yun terluka lumayan parah, tetapi dia belum mati guys. Hehe, tentu aja dong. Belum menghabisi Anda, bagaimana aku bisa mati, kata si Tan Yun. Segera dia menggunakan formasi pedang pembantai. Dengan tujuan tidak ada satupun orang di luar bisa melihat pertarungan mereka guys. Nah lo. Ouyang Guanxin kebingungan dong. Gimana caranya si Tan Yun bisa menggunakan formasi pedang pembantai Dewa Hongmeng? Yes, karena akulah si Dewa Hongmeng itu sendiri. Hanya menebak kalau Ouyang Guanxin pasti salah satu dari ke-8 anak buahnya Hun Tun Supreme alias Dewa Kehancuran. Pastilah Guanxin ini dewa yang ikut andil dalam melengsarkan kekuatan Dewa Hongmeng dan turun ke benua Tianfa untuk menghancurkan reinkarnasi-reinkarnasinya si Tan Yun. Gak cuma itu, Ouyang Guanxin ini jugalah yang membawa pasukan para dewa raksasa kuno ke benua Tianfa untuk berperang guys. Yes, benar. Guanxin mengakui itu semua, tapi dia cuma mengikuti perintah dari Hun Tun Supreme. Dan katanya Hun Tun Supreme dan Xian Supreme sudah menanamkan jebakan untuk menghabisi kedua anak buahnya Tan Yun, yaitu Dewa An Huang dan Dewa Man Huang. Nah, Guanxin ini aslinya tuh udah meninggoy ketika di perang para dewa guys. Baru sekitar ratusan tahun yang lalu, dia mendapatkan secercah pikiran spiritual dewanya dan berinkarnasi kembali menjadi seperti sekarang. Jadi kasusnya mirip dengan Tan Yun gitu ya guys. Berinkarnasi menjadi manusia biasa lagi dan mulai dari nol, tetapi masih menyimpan pikiran dewa mereka. Guanxin bersumpah dia hanya mengikuti perintah. Kalau dirinya diampuni, dia akan bersumpah setia kepada Tan Yun seorang. Tetapi Tan Yun tidak tergoyahkan. Guanxin yang sudah banyak menghabisi bawahannya Tan Yun di masa lalu, mana bisa dosanya diampuni begitu saja. Bahkan jadi budak sekalipun dia tidak terima, sehingga cuma ada kata pembantaian. Tapi Guanxin peringatkan guys, Tan Yun dengan reinkarnasinya sekarang itu berbeda dengan ketika dia masih menjadi Dewa Hongmeng yang berkuasa. Kalau dulu memang mungkin dia adalah dewa terkuat, tetapi sekarang mereka itu sama-sama manusia biasa guys. Bedanya si Guanxin sudah membangkitkan garis keturunan dewa di dalam dirinya. Jadi sangat mudah bagi dia untuk menghabisi seorang Tan Yun di ranah yang jauh lebih rendah. Ditambah Guanxin mengenali teknik-teknik dari serangan Tan Yun dari dulu ya kan, sehingga dia percaya diri bisa menang kali ini. Wadidaw. Benar-benar Mimin tuh tidak menyangka akan bertemu dengan mantan musuh Dewa Hongmeng. Untuk pertama kalinya dia bertemu salah satu dewa yang pernah jadi musuh dia. Ini sungguh tidak terprediksi. Keren sekali ceritanya, mantap. Mimin coba rangkum sedikit kalau semisal kalian bingung ya. Nah jadi seperti ini guys. Kita kan kalau sudah mengikuti cerita Tonghua ini dari awal, kita semua tuh tahu kalau si Dewa Hongmeng alias Tan Yun itu dikhianati oleh dua dewa tertinggi, yaitu Hun Tun Supreme dan Xian Supreme. Nah Ouyang Guanxin ini anak buahnya Hun Tun Supreme ketika dulu pas dia masih jadi dewa. Hun Tun Supreme memerintahkan Guanxin untuk menghabisi reinkarnasi Tan Yun di benua manapun berada, terutama benua Tianfa. Makanya terjadilah perang antara mereka melawan para anak buahnya Tan Yun yang berusaha melindungi reinkarnasi terakhirnya Tan Yun. Pada akhirnya Ouyang Guanxin ini mati dalam peperangan dan sekarang berinkarnasi.
Sebenarnya kasusnya itu mirip dengan Tan Yun ya guys. Berinkarnasi menjadi manusia biasa, tetapi masih memiliki pikiran dewanya. Makanya si Quan Xin mengenali Dewa Homa Supreme dan mengenali kekuatannya juga. Quan Xin yang percaya diri bisa menang melawan Tan Yun. Dia tidak sabar menghadapi teknik-tekniknya Tan Yun. Adu pedang pun terus terjadi. Orang-orang di luar tidak bisa menonton apa yang terjadi di dalam. Tan Yun mencoba mengikat dirinya dengan teknik kayu, tapi dengan mudah dia hilangkan. Cuman teknik kayu sampah belaka juga tidak ada apa-apanya. Begitulah kata dia. Quan Xin membalas dengan serangan pedang-pedangnya, tetapi Tan Yun hilangkan menggunakan teknik lubang kematian. Nah, sekarang gantian Tan Yun balas nih. Dia pun menerjang, melancarkan tebasan. Itu sempat ditahan, tetapi pedang Quan Xin pun dipentalkan dan langsung Tan Yun ambil. Sembari dia mengatakan kepada pedang itu, "Aku sang Dewa Homa Supreme, cepat menyerah di hadapanku." Dan pedang itu pun dia simpan. Quan Xin yang putus asa, tangan kanannya pun putus. Terus memohon sampai memukul kepalanya ke tanah, memohon diampuni dan akan bersumpah setia. Tapi sayang, itu semua tidak berguna. Langsung Tan Yun tebas dan tuar. Dia auto meninggal di tempat guys, menghilang jadi debu. Kau itu tidak pantas bersumpah setia padaku. Setelah itu Tan Yun memanjatkan tekadnya, akan ada satu hari dia menghabisi Hun Tun Supreme dan Xian Supreme untuk mengenang para dewa-dewa yang sudah berjuang. Ini sebagai langkah awal guys, yaitu dengan kematian salah satu dewa pengkhianat, yaitu Quan Xin. Setelah formasi pedang dilepaskan, semua orang pun terkejut karena Tan Yun lah pemenang dari pertarungan ini. Tapi melihat reaksinya Su Ping yang begitu senang, Su Zhen jadi curiga guys. Apa jangan-jangan adiknya ini suka sama Tan Yun? Tapi kan kemarin katanya dia menyukai gurunya. Waduh, ketahuan juga nih. Ruya Wuci jantungan ketika melihat muridnya kalah guys. Begitu juga dengan ketua Cukei. Yu Qin dari samping arena, dia senang melihat kekasihnya Tan Yun yang selamat. Apalagi luka yang dialami Tan Yun tidaklah parah. Murid berikutnya yang bakal bertarung adalah Fan Chengkun dari Sekte Peri Abadi. Tan Yun bisa menilai kemampuan Chengkun ini tidak sekuat itu. Walaupun memang dia memiliki segel pelahap jiwa, jadi cukup Xian yang turun tangan untuk melawannya. Chengkun ingin menghabisi teman Tan Yun sebagai tanda penghormatan atas kematian senior Ouyang Quan Xin. Rencananya Meng Yi akan bertarung melawan murid yang bernama Tuo Pameng kalau semisal Xian kalah guys. Segera Xian pun turun ke arena. Quan Xin yang sangat percaya diri. Dia tertawa keras, tidak sabar, ingin melihat gimanakah cara Xian memenangkan pertarungan ini. Sang ayah memberikan nasihat dengan menggunakan telepati. Dia berharap supaya anaknya bisa menang, tetapi kalau nggak bisa, maka cukup lari dan menyatakan menyerah saja. Segera tanpa basa-basi, pertarungan pun dimulai. Masing-masing langsung menggunakan senjatanya. Chengkun menggunakan tongkat, sementara Xian dengan pedangnya. Pertarungan pun terjadi sangat sengit. Serangan terus dilancarkan. Chengkun dengan sombong mengatakan, "Kekuatanmu yang cuma segini, apa yang harus dibanggakan?" Dia melancarkan serangan langsung dengan tombaknya, menghasilkan tembakan yang menekan Xian.
Kali ini Xian masuk ke mode serius. Sayap abadinya pun digunakan. Dia terbang ke atas lalu melancarkan teknik ribuan pedang. Chen Kun akhirnya menggunakan teknik terkuatnya, yaitu kekuatan pelahap. Daya hisapnya luar biasa, bahkan setara dengan kekuatan jiwa ilahi tingkat tinggi. Serangan itu juga langsung melahap ribuan pedang milik Xian dan akhirnya selesai guys. Serangannya Xian dilahap semua. Belum selesai, segel jiwa 4 kali lipat dilancarkan. Dia memunculkan sosok naga ungu yang sangat kuat, itu langsung menelan Xian ke dalam perutnya. Ketua Tantai panik. Takutnya Xian tidak mampu menahan serangan ini. Dia bakal turun tangan untuk menyelamatkan anaknya, bahkan kalau itu harus melanggar aturan sekalipun. Tapi ternyata nggak perlu guys. Xian berhasil meloloskan diri. Menghancurkan naga tersebut. Sampai membuat Chen Kun kebingungan. Teknik macam apa yang Xian gunakan sampai bisa menghancurkan naga ungunya. Tapi sayang, itu semua sudah telat. Xian pun langsung menghabisi Chen Kun di tempat. Ketua Tantai yang khawatir langsung menghampiri Xian untuk menolong dirinya. Waduh, bisa ketahuan dong Xian anaknya guys. Soalnya dia turun tangan untuk menyelamatkan seorang murid biasa. Tapi dengan ini, jelas juga sekte peri abadi kalah dari sekte suci Huangfu. Karena kan dua murid mereka itu sudah dikalahkan. Mantap. Ketua Tantai langsung memberikan pil penyembuhan dan membawa Xian kembali ke sisi arena. Untungnya nggak ada luka serius sih. Tetapi sang ketua Tantai tidak yakin Xian bisa mengikuti pertarungan selanjutnya melawan Istana Jiwa Ilahi. Jadi harus mencari murid untuk menggantikan dia guys. Setelah berpikir cukup lama, Tanyun pun memilih Xiao. Memang kira Jian lebih kuat daripada Xiao. Atau mungkin karena Xiao kekuatannya lebih cocok untuk melawan musuh Istana Jiwa Ilahi kali ya. Tapi juga langsung ingin memulai pertarungan selanjutnya. Tentu ini gak adil dong. Tanyun sendiri belum sempat beristirahat, tapi udah langsung disuruh untuk bertarung. Namun juga gak peduli. Dia bersama Ketua Ruyan Chen sudah sepakat tidak ada istirahat dalam kompetisi ini. Waduh, gak beres ini guys. Ini sama saja dengan melanggar aturan dari para leluhur. Jelas Cukei dan Ruyan Chen sudah bekerja sama untuk menekan sekte Huangfu. Wah. Kalau Tanyun nggak berani maju, maka dia harus menyatakan menyerah. Dan dengan begitu, sekte Huangfu auto kalah. Tanyun pastikan kepada ketua Tantai agar tenang saja. Bahkan dia sedang terluka sekalipun, itu cukup untuk menghabisi para murid kroco dari Istana Jiwa Ilahi sialan ini. Mantul, mantap betul. Sehingga ketua Tantai mempercayai Tanyun, dia bahkan menasihati ketua Cukei agar siap-siap saja mengumpulkan tubuh mayat dari muridnya. Mantap. Setelah itu, Cukei memilih salah satu murid dari keempat muridnya untuk bertarung. Ada Yu Qin, He Caoyang, Li Xiyue, dan Su Sisi yang paling lemah. Jadi mereka harus memenangkan minimal 2 pertandingan supaya sekte Huangfu itu dinyatakan kalah. Orang pertama yang maju adalah Li Xiyue. Dia menantang Tanyun untuk turun ke arena. Sebenarnya Tanyun tidak takut. Walaupun lukanya belum sembuh sepenuhnya, tetapi Meng Yilah yang ingin turun tangan untuk melawannya. Dia menyuruh Tanyun agar beristirahat dulu menyembuhkan luka. Lagi pula Meng Yi cukup percaya diri bisa melawan si Li Xiyue. Xiyue begitu sombong.
mengatakan akan memberikan kesempatan kepada Meng Yi untuk mengorbankan dirinya demi Tan Yun. Dia udah percaya diri bakalan menang guys. Meng Yi turun ke arena dan langsung mengeluarkan aura kekuatannya. Tentu kekuatan yang begitu dahsyat membuat Zhu Keyi auto panik, langsung menyuruh muridnya Su Ye untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya. Karena dia melihat aura pedang Meng Yi yang mencapai alam ilahi tingkat 5 sangatlah kuat. Su Ye pun mengeluarkan harta terkuatnya, yaitu warisan Dewa Tai Ching. Ini merupakan peninggalan dari salah satu komandan Dewa Xia Supreme yang pernah mengkhianati Tan Yun. Jadi Tan Yun langsung menyuruh Meng Yi harus membantai Li Xiyue bagaimanapun caranya. Mantap! Kemarin Ouyang Guanxin yang memiliki kekuatan warisan Dewa Pengkhianat, sekarang Li Xiyue. Meng Yi memahami maksud dari Tan Yun, itu pastilah tidak mudah melawan warisan yang dimiliki oleh Xiyue. Apalagi dia memunculkan teknik klon tubuh sebanyak 5 orang. Xiyue begitu yakin bisa membantai Meng Yi. Dia bakal tunjukkan bagaimana wanita Tan Yun terbantai di hadapan umum. Wadidaw. Meng Yi langsung mengeluarkan pelindung untuk menahan semua serangan klonnya Xiyue. Gak cukup sampai situ, Xiyue mempersiapkan serangan pedang raksasa. Sementara Meng Yi melancarkan serangan pembantai keabadian dan tuar. Adu kekuatan pun terjadi. Tampaknya serangan Meng Yi itu lebih kuat, berhasil membuat Xiyue terluka parah dan marah besar. Akhirnya dia mengeluarkan kekuatan terkuatnya, yaitu Dewa Pembantai Tai Ching. Semua kekuatan terkumpul di dalam satu serangan ini, katanya bahkan dipraktisi alam jiwa tingkat 5 seperti Meng Yi, itu nggak bakal bisa selamat dari serangan satu ini. Jadi Meng Yi harus bersiap buat jadi mayat setelah terkena serangan kekuatannya. Kita lihat saja. Meng Yi melancarkan tebasan pemusnah nirvana. Ini adalah teknik elemen kematian, beradu melawan Li Xiyue. Orang-orang di luar percaya Meng Yi akan dikalahkan. Zhu Keyi sampai tertawa percaya diri, karena kata dia warisan Dewa Tai Ching yang didapatkan dari medan perang dewa itu mungkin cuma putri suci sajalah yang bisa menahannya guys. Mang ya. Adu kekuatan pun non-stop terjadi. Tetapi ada yang aneh dengan serangannya Meng Yi sampai-sampai membuat Zhu Keyi itu panik. Ini macam apa ini? Xiyue, berhati-hatilah, cepat tinggalkan arena. Sayangnya peringatan Zhu Keyi itu sudah telat. Semua area di sana sudah diselimuti oleh kekuatan esnya Meng Yi. Bahkan dari langit muncul lubang-lubang hitam yang menciptakan ledakan begitu besar. Li Xiyue pun terkena ledakan itu sambil tertusuk tepat di perutnya sehingga tuar. Ledakan itu membuat Xiyue langsung menghilang jadi abu. Mantul, mantap betul. Dengan ini pemenangnya adalah Meng Yi guys. Meng Yi berjanji akan balas dendam bersama dengan Tan Yun, menghabisi semua musuh bebuyutan yang dimiliki oleh Tan Yun nih. Ini baru namanya cinta sejati ya guys. Hehe. Zhu Keyi yang marah besar. Dia memanggil muridnya yaitu Yu Qin untuk bertarung. Karena Zhu Keyi tidak terima guys, pertandingan kedua ini mereka harus menang. Kalau Yu Qin kalah bakal dihukum. Awalnya si Xiao ingin turun tangan untuk melawan Yu Qin, tapi Tan Yun hentikan karena Yu Qin terlalu kuat. Jadi mending dia sajalah yang turun ke atas arena. Ketua Tan Tai sangat berharap agar Tan Yun memenangkan pertarungan ini. Karena sudah selama 40.000 tahun, sekte Huangfu mereka tidak pernah mengalahkan istana jiwa ilahi.
Tan Yun hanya bisa memastikan dia akan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Sementara di sisi lain, Ji Keyi yakin dia bakal menang dalam pertarungan kedua ini guys. Soalnya mau difikirkan bagaimanapun Yu Qin pasti menang. Karena dia tahu Tan Yun memiliki rasa sayang kepada Yu Qin yang sangat mendalam. Jadi tidak mungkin dia bakal melukai Yu Qin. Pintar juga si nenek peyot deh guys. Apalagi sekarang Tan Yun masih terluka parah. Jikalaupun benar-benar bertarung sengit, tidak mungkin dia bisa melawan Yu Qin yang masih dalam keadaan prima. Tan Yun tertawa kecil dan mengatai Yu Qin. 10 tahun lalu aku menang sekali dan kali ini akan menjadi yang kedua kalinya. Hehe. Sementara Yu Qin membalas, menodongkan pedangnya dan memastikan dendam 10 tahun lalu akan dia balas hari ini. Wadidaw. Tapi Ji Keyi dalam hatinya dia tahu guys, mereka berdua ini cuma acting semata. Dalam hatinya mengatakan, kalian bisa menipu orang lain tetapi tidak dengan diriku. Wadidaw. Sehingga gak perlu basa-basi lagi, formasi pedang pembantai Dewa Hongmen pun dikeluarkan dan tuar. Tidak ada satupun orang di luar yang bisa menonton pertarungan ini. Semua orang mengira di dalam itu sedang terjadi pertarungan sengit. Karena suara pedang yang beradu begitu intens. Tapi nyatanya, suara pedang itu diciptakan oleh Tan Yun dengan cara menggesekkan pedangnya ke lantai guys. Hahaha, pintar sekali ya. Saat di dalam dan sudah tiada orang di luar yang bisa mengetahui apa yang mereka lakukan, Yu Qin pun langsung berubah drastis. Dia memeluk Tan Yun sambil menangis. Dirinya bingung, walaupun sudah memeluk Tan Yun, tetapi kenapa hatinya itu malah semakin sakit ya? Apa yang terjadi kepadanya? Tan Yun yang penasaran akan mencoba mengecek penyakitnya. Segera dia mengalirkan kekuatannya dan mendapatkan hasil. Sebenarnya sakit yang diderita oleh Yu Qin itu dikarenakan kesedihan dan stres yang berlebihan. Sakit itu diperparah karena Yu Qin yang berlatih di atas gunung es. Tindakan itu tidaklah menyembuhkan tetapi justru tindakan yang sangat berbahaya, kata Tan Yun. Karena ketika hawa dingin es masuk ke dalam tubuhnya Yu Qin, itu bisa membekukan jantungnya dan malah membunuh Yu Qin dari dalam. Jadi mulai sekarang, Yu Qin tidak boleh ke gunung es lagi. Tetapi selain penyakit jantung, Yu Qin juga bercerita 9 tahunnya lalu, setelah dia mendengar berita kematian Tan Yun di Tanah Abadi, hatinya itu semakin sakit, bahkan ditambah kepalanya yang sangat sakit. Itu jugalah yang membuat rambutnya berubah jadi putih. Nah, si Tan Yun mencoba mengecek ke dalam jiwanya guys. Setelah diperiksa, dia menemukan fakta lain. Ternyata ingatannya Yu Qin itu secara paksa dihapus dari jiwanya. Menurut prediksinya Tan Yun, ingatan yang dihapus itu memiliki hubungan dengan dirinya guys. Apa? Bagaimana mungkin? Hehe. Kenapa bisa berhubungan dengan Tan Yun jadi seperti ini? Yu Qin itu mengalami sakit kepala ketika dia mendengar kematian Tan Yun kan? Nah, memori ingatan yang dihapus secara paksa di dalam kepalanya Yu Qin itulah yang membuat kepalanya itu sakit guys. Jadi bukan jantungnya saja, bahkan kepalanya ikutan sakit karena orang yang sangat dia sayangi dan dia fikirkan itu malah meninggoy. Nah, seru nih. Apakah Tan Yun bakal menemukan cara untuk membalikan ingatannya ataukah malah dia akan menyembuhkan penyakit jantungnya dulu? Tapi yang pasti penyakit jantung Yu Qin bisa disembuhkan. Kalau ingatan Miming kurang yakin, tentu Yu Qin bingung. Mereka mengira pasti ingatan yang hilang itu berhubungan dengan Tan Yun. Tetapi jikalau memang benar, harusnya mereka sudah mengenal satu sama lain sedari lama dong. Tetapi kok Tan Yun tidak mengingat Yu Qin ya? Nah, itu juga membuat Tan Yun bertanya-tanya, mencoba mengecek jiwanya juga. Jangan-jangan ada yang salah dengan jiwanya.
Setelah cukup lama dicek, Han Yun melihat tidak ada jejak ingatan miliknya yang terhapus dari jiwanya. Berarti harusnya mereka memang tidak mengenal satu sama lain sedari dulu. Dan ingatan Yu Qin yang hilang itu tidak berhubungan dengan Han Yun. Wait, kata siapa guys? Jejak ingatan itu bisa hilang jika Han Yun meminum pil pelupa ingatan. Nah, dia curiga ada yang membuat dirinya memakan pil pelupa ingatan itu. Kalau benar semisal itulah yang terjadi, maka Han Yun tinggal mencari obat penawar buat mengembalikan ingatannya. Tapi beda cerita dengan si Yu Qin yang memiliki jejak ingatan terhapus. Punya dia tidak bisa dipulihkan selamanya guys. Wadidaw. Tentu membuat Yu Qin sedih bukan main, sampai bertanya-tanya siapakah orang yang sudah bertindak begitu kejam kepada dirinya. Tidak perlu takut. Kalau Han Yun berhasil mendapatkan obat penawar lupa ingatan, dia bisa merekam ingatannya yang hilang dan menunjukkan kepada Yu Qin. Dengan begitu, Yu Qin juga bakal mengingatnya dengan baik. 吾若真是被丹药抹去了与你相关的记忆，对我如此心狠手辣，被抹去的记忆永远无法恢复。 Awalnya Han Yun ingin bertanya kepada Tato, kenapa dia bisa lupa ingatan. Tapi sayangnya Tato juga sedang mengasingkan diri, jadi tidak boleh diganggu. Kemungkinan si Tato akan menerobos ke tingkat 4 dan mungkin membutuhkan waktu sekitar 3 tahun. Jadi mau tidak mau Han Yun harus menunggu sampai kompetisi uji medan perang para dewa ini selesai. Barulah nanti dia pulang ke kampung halaman untuk bertanya langsung kepada orang tuanya guys. Yu Qin pengen ikut ke sana tuh. Wah, bahaya dong. Han Yun juga berencana membuatkan pil untuk menyembuhkan sakit jantungnya Yu Qin. Tapi dengan catatan, selama pil itu belum berhasil dibuat, dia sama sekali tidak boleh memakan pil yang lainnya. Jadi, selama menunggu pil buatannya Han Yun, Yu Qin harus bertahan dari rasa sakit jantungnya. Tentu dia bakal menuruti Han Yun dong guys. Sekarang kan udah jatuh cinta ceritanya. Jadi percayalah dia ya kan. Hehe. Rambut putih ini juga bakal Han Yun cari cara supaya dikembalikan seperti semula. Tetapi di satu sisi, Yu Qin memikirkan pernikahannya dengan Ru Yanchen. Dia tidak berani menceritakannya kepada Han Yun karena kalau sampai Han Yun tahu dan membantai Ru Yanchen, bisa-bisa leluhur dari sekte peri abadi itu murka dan mengincar si Han Yun sampai mati. Jadi ya dia nggak berani kasih tahu lah guys. 我会想办法让你恢复黑发，可怜你因为我白了青丝。 Han Yun ingin melihat seni pedang kuno yang sudah dipelajari oleh Yu Qin. Namanya adalah teknik pedang Dewa Hong Huang. Buat kalian lupa, Dewa Hong Huang adalah anak buahnya Han Yun pas dia masih menjadi dewa guys. Seingat Yu Qin, teknik itu didapatkan oleh leluhur istana jiwa ilahi. Diambil dari tanah keabadian dan diberikan kepada dia untuk berlatih. Tetapi punya Yu Qin itu belum lengkap. Nah, teknik Hong Huang ada 3 bagian guys. Bagian atas, tengah, dan bagian bawah. Masing-masing memiliki 36 lapisan. Yang Yu Qin dapatkan itu cuma bagian atas alias bagian paling dasar. Jadi hanya melengkapi latihannya dengan memberikan bagian tengah. Bagian tengah dilatih ketika dia sudah mencapai ke tingkat dewa guys. Tetapi kalau bagian bawah itu masih lama itu mah. Mungkin ratusan atau ribuan tahun lagi. Nanti juga bakal Han Yun kasih ketika dia sudah layak. Tentu itu membuat Yu Qin senang, tetapi dia juga bertanya-tanya dong kenapa si Han Yun bisa memiliki seni pedang dewa kuno. Hanya beralasan ceritanya cukup panjang. Dia berbohong, mendapatkannya pas masuk ke jurang pemakaman para dewa dan menemukan sisa dari latihan itu. Padahal mah latihan itu kan milik anak buahnya guys, Dewa Hong Huang.
Jadi nggak heran dia menghafalnya kan. 并未驱走人间，今后再慢慢告诉你。 Tanya berjanji akan membawa Yuqin menemui Dewa Hong Huang dan akan memberikannya pedang Dewa Kehancuran. Soalnya hanya dengan pedang itulah Yuqin baru bisa mengeluarkan kekuatan asli dari teknik pedang Dewa Hong Huang itu sendiri. Mantap kan? Bisa dibilang juga teknik Dewa Hong Huang sangat luar biasa guys. Itu mengejutkan semua dewa di masa lalu. Jadi teknik sehebat itu jangan pernah dikasih tahu kepada orang lain. Hanya juga memastikan kalau kekuatannya sudah cukup, maka tidak ada satupun orang yang bisa mengganggu hubungan mereka. Mau itu orang tuanya, bahkan juga sekalipun, itu nggak bakal bisa mengganggu. Ya iyalah, Dewa Pak Boy kita alias Dewa terkuat Dewa Hong Beng Supreme tidak terkalahkan. Siapa yang bisa melawan dia kecuali dijebak oleh temannya sendiri di masa primanya kan? Yuqin begitu bahagia dan menantikan saat itu. Tetapi di satu sisi dia takut juga itu semua tidak bisa terjadi. Karena kan ayahnya Yuqin pasti setuju dan memaksa dia menikahi si Ruyan Chen. Aduh sedih banget guys. Mimin jadi kepo gimana cara Tanya menghadapi masalah itu. Masa iya harus kawin lari ya kan? Wah itu makin bahaya dong. Nanti malah dikejar oleh dua sekte kuno sekaligus. Karena semua informasi sudah tersampaikan, waktunya bagi mereka berdua untuk keluar. Formasi pedang Tanya pun hancur. Dia langsung terpental dan jatuh dalam kondisi yang cukup parah. Tanya segera dijemput oleh Meng Yi dan Xian Di sini si Tanya langsung meminta maaf kepada ketua Tan Tai dan Shen Shuping karena dia sudah kalah. Tetapi mereka berdua tidak merasa bermasalah karena yang namanya kalah dan menang itu hal yang wajar. Yang penting Tanya selamat. Dengan begini Yuqin pun dinyatakan menang. Tetapi gimanakah cara Tanya mengelabui mereka semua dengan luka buatannya ini guys? Nah jadi sebelum formasi pedang itu dihancurkan, Tanya melukai dirinya sendiri dari dalam. Tujuan dia mengalah supaya Yuqin tidak dihukum oleh gurunya. Barulah dia terbang dan seakan-akan dipukul sampai formasi pedang itu hancur. Hebat sekali kan? Ketua Chikei langsung memuji kehebatan muridnya Yuqin. Padahal ya kita semua tahu. Dengan ini pun kita sampai ke pertandingan terakhir ya guys. He Caoyang dari sisi Istana Jiwa Ilahi, sementara Xiao dari Sekte Huangfu. Ketua Tan Tai sangat berharap Xiao bisa memenangkan pertandingan ini karena kan selama 40.000 tahun lebih, Sekte Huangfu itu nggak pernah menang melawan Istana Jiwa Ilahi. Jadi bisa dibilang, nasib Sekte Huangfu sekarang bergantung kepada Xiao. Mantap! Akhirnya setelah sekian lama, kita bisa melihat bagaimana pertarungan Xiao lagi ya guys. Keduanya bersiap, He Caoyang pastikan dia tidak bakal membiarkan Xiao kabur dari arena. Hanya ada pertarungan sampai mati. Waduh. Segera dia menerjang melancarkan serangan tinju. Masih bisa Xiao tahan sampai mementalkan diri. Tapi Caoyang tidak terima, dia langsung mengeluarkan teknik cahaya pembantai. Tanya tahu teknik ini berasal dari dewa kecil di masa lalu yang tidak terlalu kuat. Jadi harusnya Xiao tidak bakal kesulitan melawan teknik serangan ini. Segera Xiao bertahan dengan tebasan-tebasan tersebut. Tidak hanya itu, dia terus menghindar dan membalas menyerang menggunakan perisai 9 surga. Kuat sekali. Membuat Caoyang bingung. Teknik cahaya pembantai miliknya tadi itu bisa ditahan sedemikian rupa.
Padahal serangan itu dipercaya bisa membantai seorang praktisi di ranah alam jiwa ilahi tingkat 3. He Caoyang mengeluarkan teknik keduanya dari pembantai. Kali ini dia tidak akan meremehkan Xiao lagi. Segera serangan pun dilancarkan. Xiao menggunakan teknik perisai miliknya yang lebih kuat. Total ada 3 lapis. Bahkan matanya berubah menjadi pola perisai. Ini sungguh keren. Tetapi sial Caoyang memperkuat serangan itu dan berhasil mementalkan Xiao. Namun tidak lama dari itu, Caoyang mengeluarkan senjata pedang terkuatnya yang cukup unik. Bahkan Duyan Wuji sendiri tidak bisa melihat kekuatan dari pedang itu, guys. Apa jangan-jangan senjata tersebut didapatkan dari warisan kuno para dewa ya? Wadidaw, pasti peninggalan dewa lain nih. Hanya langsung meminjamkan pedang miliknya supaya Xiao bisa menunjukkan teknik terkuatnya. Hanya memberikan pedang khusus untuk mengkonter serangan elemen kematian seperti miliknya si Caoyang. Caoyang di satu sisi tidak sabar ingin melihat kemampuan Xiao. Dia percaya diri sambil mengatakan, dengan ada diriku, maka sekte Huangfumu jangan pernah berfikir untuk mengalahkan istana jiwa ilahiku. Percaya diri banget kan? Xiao bersiap dengan pedang Tanyun. Keduanya memancarkan aura kekuatan begitu luar biasa. Penentuan hasil dari pertarungan ini bergantung pada serangan terakhir ini ya guys. Sehingga keduanya pun melancarkan tebasan terkuat dan tuar. Saling beradu tetapi tidak disangka milik Xiao lebih kuat dan He Caoyang pun terkena serangan telak sampai menghilang dari lane guys. Mantap. Meng Yi dan Xiao memenangkan pertandingan, membuat Han Yun bangga kepada para wanitanya. Sementara Ketua Tan Tai juga sangat bangga tentunya. Soalnya setelah 40.000 tahun, sekte Huangfu-nya bisa memenangkan peringkat pertama uji coba medan perang para dewa. Ketua Tan Tai pun mengucapkan pamit kepada Zhigui. Karena 2 bulan dari sekarang, mereka akan membawa para murid lagi datang ke sini untuk mengikuti kompetisi medan perang para dewa ya guys. Mantap. Sempat si Zhigui tidak terima dan menyuruh berhenti. Tapi Ketua Tan Tai tidak peduli dan membawa semua muridnya pergi dari sini. Itu sebagai salah satu bentuk tidak menghormati istana jiwa ilahi ya guys. Yu Qin sudah tidak sabar ingin bertemu Tan Yin lagi. Cie, udah cinta banget nih ceritanya nih. Duyan Wuji pastikan agar tenang saja. Selama kedua sekte mereka bergabung, maka itu cukup untuk menghabisi para murid dari sekte Huangfu. Lagi pula di sekte Huangfu, murid-murid kuatnya itu cuma bisa dihitung menggunakan jari. Nggak banyak guys. Beda dengan kedua sekte mereka yang memiliki banyak murid jenius. Tetapi tetap saja ya, kalau dulu Sisit hanya seorang lah yang paling ditakuti. Namun sekarang, nambah lagi ada Xian Meng Yi, Xiao dan murid-murid lainnya. Sehingga juga takut guys. Kompetisi medan perang para dewa kali ini itu mungkin sama seperti yang dulu di Tanah Abadi. Di mana semua murid dari sekte mereka itu malah dihabisi oleh kelompoknya Tan Yun. Trauma berat dia ya guys. Tapi Duyan Wuji memiliki rencana yang bagus. Nah, jadi rencananya mereka bisa mempersiapkan binatang-binatang spiritual kuat yang udah dijinakkan. Nanti binatang itu ditaruh di beberapa tempat kompetisi. Binatang tersebut akan dikendalikan untuk menyerang para murid dari sekte Huangfu. Cara ini sangat kejam ya guys,
Tetapi Ruye Wuji tidak peduli, karena dia berpikir semua hal harus dilakukan demi menghabisi musuh yang tidak lain adalah Sekte Huangfu. Wah, kacau nih. Ketua Chikai juga setuju, tetapi ya guys, untuk juara 2 dalam kompetisi kali ini, Ruye Wuji sih udah nggak pengen bersaing, tidak pengen bertarung lagi. Sekte Huangfu juga sudah menjadi juara pertama, tapi dia langsung menyerahkan peringkat kedua itu kepada Istana Jiwa Ilahi. Jadi sekte peri abadinya paling terakhir ya guys. Semua rencana sudah disampaikan untuk rencana detail menghabisi para murid dari Sekte Huangfu tepat 2 bulan lagi. Itu bakal mereka bahas lebih mendalam di kemudian hari. Mimin jadi penasaran nih, kira-kira monster macam apa yang bakal mereka kirimkan? 公主就恭敬不如从命了。对敌人就该不择手段，进化的灵兽放入试炼区域。 Untuk menghabisi Tanyu dan kawan-kawannya. Ini bakalan seru ya guys. Sementara itu, Ketua Tantai dia percaya cepat atau lambat seluruh wilayah dari Istana Jiwa Ilahi ini bakal menjadi milik Sekte Huangfu mereka. Tetapi untuk sekarang, dia bakal memberikan hadiah kepada para murid pemenang kompetisi, Tanyu dan para wanitanya guys. Nanti bakal dia berikan saat kembali ke sekte tentunya. Sementara berita Xiao memenangkan pertandingan jangan sampai tersebar kemanapun. Karena kalau sampai divisi senjatanya Xiao itu tahu kalau Xiao sangat berbakat sampai menang, maka semakin sulit bagi Ketua Tantai untuk mengeluarkan dia dari divisi senjata. Kan rencananya pengen dikeluarin lalu dimasukkan ke divisi berjasa ya kan? Ketua Tantai berjanji akan memberikan hadiah setimpal. 留着带你晋升至圣门，石瑶只能先提起此事。是。 Tapi selain Xiao, Jian juga pengen keluar dari divisi 5 jiwa. Namun itu membuat Ketua Tantai tertawa guys. Karena cara bicaranya Jian itu sangat berani. Seakan-akan ngomong sama teman sendiri. 也就你这丫头敢这紫嫣不得无礼。我也要脱离武魂一脉，你可别忘。 Cuman dia seorang lah yang berani ngomong seperti itu di hadapan ketua sekte. Nggak ada hormat-hormatnya dia guys. Emang nih bocah lucu banget nih. Setelah itu Ketua Tantai mengajak Su Ping dan Su Chen berbicara di ruangan khusus. Ternyata Ketua Tantai menyatakan minta maaf sambil memberikan hormat. Tentu membuat Su Ping panik dong, apa yang terjadi? Ketua Tantai menceritakan dulu ketika ayah Su Ping ditangkap oleh Gong Sun Yanchun dan hampir dieksekusi. Ketua Tantai lah orang yang menghancurkan kultivasinya sampai mengusir ayahnya Su Ping keluar dari sekte. Tindakan itu juga membuat ayahnya Su Ping menjadi orang tidak berguna dan meninggal guys. Jadi Ketua Tantai terus meminta maaf. Tapi sebenarnya sang ayah juga sudah pernah mengatakan, sebenarnya Ketua Tantai itu sering datang menemui dirinya. 请你们原谅为废人，早早辞世，去他的修为将他逐出宗。 Bahkan sering memberikan ayahnya ramuan untuk memperpanjang hidup. Lagi pula si ayah tidak pernah menyalahkan Ketua Tantai. Karena memang semua ini bukanlah salah dia guys, melainkan salah Gong Sun Yanchun. Tentu itu membuat dia sedih bukan main dong. Rasa bersalah begitu mendalam. 今后也不要怪宗主，我听我爹的，不会怪你，都不是您的错，他从未怪过你。 Ketua Tantai berjanji akan membantu balas dendam ke Gong Sun Yanchun. Dan dia berniat menjadikan mereka berdua sebagai keluarganya, memperlakukan sebagai anak sendiri. Sekarang mereka harus memanggil Ketua Tantai sebagai paman nih. Mantap. Nah, sebenarnya kematian dari ayahnya Su Ping itu tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada Ketua Tantai. Jadi gini ceritanya guys. Ayahnya Su Ping itu difitnah oleh Gong Sun Yanchun dan berujung ingin dieksekusi oleh para petinggi sekte. Nah, disitulah Ketua Tantai turun tangan
untuk menyelamatkan dirinya. Caranya seperti apa? Yaitu jangan dieksekusi, cukup hancurkan kultivasinya dan usir dari sekte. Itu kan setidaknya membiarkan ayah Su Ping bisa bertahan hidup dengan jangka waktu lebih lama dan bertemu dengan anaknya kembali. Menurut Mimin, itu satu-satunya pilihan terbaik yang bisa dia ambil. Jadi Ketua Tantai sudah melakukan yang terbaik. Tetapi kalian jangan close dulu video ini karena sehabis ini akan ada tetua yang dipukul sampai terpental oleh ketua sekte nih. Kok bisa ya guys?